Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat belajar membaca kitab baru sekarang. Kitab baru yang kita pelajari, yang kita coba untuk memahami dan belajar membacanya, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi kitab ini adalah karangan bagi Imam Al-Fadil Al-Humam Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, nafa'anallahu bihi, amin. Jadi kitab beliau ini adalah kitab kedua yang kita baca. Kitab pertamanya yaitu kitab Fathul Mu'in. Pernah kita baca, walaupun itu cuman kita ambil bab puasanya saja. Nah, sekarang kita akan belajar membaca kitab ini. Jadi kitab ini berisi bab-bab tentang iman, bab macam-macam ini. Ada tentang fikih, ada tentang jadi ini sebenarnya lebih kepada kitab fikih ini. Soalnya di dalamnya ada tentang bab nikah, bab banyak sekali isinya. Jual beli ada juga. Yang pertama tetapi dibahas di sini tentang iman dulu. Jadi di dalamnya ini berisi bab iman, bab fadilah salat, atau keutamaan salat, bab sabar. Jadi semuanya dirangkum di sini. Nah, jadi langsung saja kita buka, kita baca mukadimahnya. Nah, jadi ini tak perlu saya bacakan biografi dari pengarangnya. Bagi teman-teman yang mau melihat atau mau mengetahui tentang biografi beliau, bisa langsung ke video Fathul Mu'in. Di sana saya bahas, atau bisa langsung ke Google carinya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Nah, yang perlu diingat, sebagai informasi bahwa pengarang ini, Syekh Abdul Aziz ini adalah beliau dari India. Jadi beberapa ulama yang kita baca kitabnya itu berasal daripada India. Yaitu pertama kitab Fathul Mu'in ini atau kitab Irsyadul Ibad ini pengarangnya dari India. Kedua, kitab Qasasun Nabiyyin itu pengarangnya dari India juga. Selanjutnya ada kitab apa lagi ya? Kayaknya itu saja nih, baru dua ulama India yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Bermula segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita, yang menuntun kita kepada taat kepadanya, agar kita bisa taat kepadanya. Jadi kita taat itu karena petunjuk dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Wa zajarna an ma'siyatihi, dan Allah juga yang telah
menghalangi kita daripada bermaksiat kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Iqraran, hal keadaanku itu mengakui atau karena mengakui biwahdaniyatihi, sebagai pengakuan biwahdaniyatihi, keesaannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu rasulnya Allah, sebagai pengakuan binubuwwatihi, dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam, ala man arsalahullahu ili irsyadil ibad. Salawat dan salam kepada Nabi yang diutus Nabi itu oleh Allah kepada kita, liirsyadil ibad, untuk menunjukkan atau menuntun kepada para hamba. Wa ala alihi, dan salawat dan salam juga kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi, al-muhtadin, yang mereka itu mendapatkan petunjuk. Di kitab lain ada tambahannya al-hadin juga, yang sahabat itu juga menunjukkan juga kepada orang-orang lain, yaitu bisa mengajarkan gitu. Ila sabilir rasyadi, kepada jalan yang lurus lah. Wabak, adapun setelah itu, setelah basmalah, setelah hamdalah, salawat dan salam, fahada, maka bermula ini, kata musannifnya, bermula ini kitabun, satu kitab, intakhabtuhu, yang aku pilihkan, min kitab Zawajir, dari dua kitab. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini hasil daripada dua kitab, yaitu kitab Az-Zawajir wa Mursyidut Tulab, li syaikhai, karangan dua guru, yaitu masyayikhil Islam, karangan dua guru dari para guru-gurunya agama Islam, wa malakail ulama'il a'lam, dan dari dua guru, dan dua raja guru para ulamanya yang sangat alim lah gitu. Siapa dua guru itu? Syekhina, yaitu guru kami Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yaitu guru kami Syihabuddin, atau yang terkenal namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wajadina, dan guru kedua adalah kakek kami. Siapa? Zainuddin, yaitu Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, amin. Wa hasyarna fi zumratihima, dan kita akan dibangkitkan bersama golongan mereka, bersama kelompok mereka berdua. Wazidtu fihi, dan aku tambahkan padanya kitab ini ma yassuru minal hadis, sesuatu yang ringan daripada hadis-hadis. Wazidtu fihi ma yassara minal hadis. Tadi di kitab lain ini bukan yassara tetapi tayassara. Dan aku tambahkan padanya kitab apa ma maf'ul dari zitu. Aku tambahkan pada kitab ini sesuatu yang sederhana atau yang mudah, minal ahadis, daripada hadis-hadis, wal masaili, dan masalah-masalah, wal fiqhiyati, dan sesuatu yang berhubungan dengan fikih, wal mawa'izi
wal hikayati, nasihat-nasihat dan hikayat-hikayat. Jadi makanya kitab ini mengandung banyak banyak pelajaran lah gitu. Ada nasihat-nasihat, hikayat-hikayat, ada yang berkaitan dengan fikih, masalah-masalah fikih dan beberapa hadis. Wasamaituhu, dan aku namakan akan kitab ini, akan kitab yang ini itu irsyadul ibad, yaitu akan namanya irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Kerajian hal keadaan itu mengharapkan minallahi al-jawad, daripada Allah akan jawad, kemurhatian, ayyursyidani, agar Allah menunjukkan kepadaku bihi, dengannya sebab mengarang kitab ini, wa jami'al ibad, dan menunjukkan juga kepada orang-orang daripada hamba Allah, ila daril khulud, kepada negeri keabadian. Innahu karimun wadudun. Sungguh ianya Allah itu maha mulia, yang maha cinta. Berarti menuntun, berarti hal keadaanku itu mengharapkan daripada Allah yang maha murah itu, ayyarsyidani, untuk menuntunku bihi, dengannya kitab, karangan kitab ini, wa jami'a, dan menuntun akan semua al-ibad, semua para hamba, ila daril khulud, kepada negeri keabadian. Nah, jadi selesai ini mukadimahnya, langsung beliau mengutipkan sebuah hadis rawa asy-Syaikhani, meriwayatkan oleh dua guru kita dalam ilmu hadis. Siapa? Al-Bukhari wa Muslim. Atau bukan guru kita ya, Syaikhan. Atau mungkin bisa juga. Atau dua ulama ilmu hadis. Siapa? Al-Bukhari wa Muslim. An Umar ibnil Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah, yaqulu, berkata, ya Nabi, innamal a'malu binniyati, hanya sanyalah amal-amal itu tergantung dengan niat-niat. Jadi di sini niatnya ini menggunakan jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi semua orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka siapa orang yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu, orang itu, ilallahi wa rasulih, yaitu kepada Allah dan Rasulnya Allah. Jadi kalau memang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya Allah, ya itulah balasannya. Wa man kanat, dan siapa orang hijratuhu, yang hijrahnya itu li dunia, bagi dunia, yusibuha, yang ia dapatkan dunia itu, awi imra'atin, atau hijrahnya itu limra'atin, salah itu, atau karena wanita, yang kihwaha, yang ia akan nikahi wanita itu, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Nah, sesuai niatnya. Jadi kita sebelum menuntut ilmu, kita perbaiki niat kita. Nah, setelah itu langsung menuju bab iman. Nih, berapa menit ya berpasnya kita ngajinya ini? Babul iman. Apa dia nggak mau diam ini? Nah, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas a'budu, wahai para manusia,
u'budu, sembahlah olehmu, ay wahidu, yaitu tauhidkanlah, rabbakum, akan Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang Tuhan kalian itu menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, yaitu semoga kalian menjadi orang yang takut. Takut apa? Iqabahu, akan siksaannya Allah. Allazi ja'ala, yang ia Allah itu menjadikan, ay khalaqa, yaitu menciptakan. Jadi ja'ala bermakna khalaqa. Apa yang diciptakan? Lakumul arda firasya, yaitu menciptakan bagi kalian akan bumi, firasyan, sebagai hamparan, bumi yang terhampar. Ay bisatan, yaitu yang sama artinya bisatan, yang yang kita hamparkan lah gitu. Yuftarashu, yang dihamparkan juga, bisatan. Mungkin kita biar artinya nih beda-beda dikit ya. Soalnya firasyan ini satu hamparan yang terbentang, yuftarashu, yang dihamparkan. Wassama'a bina'a, dan Allah yang menjadikan akan langit binaan, sebagai satu bina, satu bangunan, saqafan, yang menjadi atap. Nah, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang telah menurunkan daripada langit itu ma'an, akan air. Fa akhraja bihi, maka mengeluarkan ianya Allah bihi, dengannya air itu, dengan air hujan itu, minas samarati, ay min anwa'is samarati, itu mengeluarkan air hujan itu dari berbagai macam jenis samarat, buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kamu jadikan, lillahi, bagi Allah itu, andada. Apa andada? Yaitu syuraka'a, yaitu sekutu. Sekutu-sekutu fil ibadati, di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Nah, jadi jangan kita sekutukan Allah dalam keadaan kita mengetahuinya. Annahu, bahwasanya, al-khaliq, yang menciptakan itu, wala yakhluqun, la yukhlaqun, tidak diciptakan. Pencipta itu tidak diciptakan. Allah itu pencipta, dan tidak ada yang menciptakan Allah. Wala yakunu ilahan, dan tidak ada Tuhan itu illa man yakhluqu, kecuali zat yang bisa menciptakan. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah itu tidak ada yang mampu menciptakan apapun. Jadi Tuhannya agama lain itu tidak ada yang mampu menciptakan. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan. Wa qala ta'ala, berkatalah Allah, wa man lam yu'min billahi, siapa orang yang tidak beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, fa inna, maka sungguh kami, a'tadana, kami persiapkan, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan rasul itu, sa'ira, akan neraka sa'ir. Apa neraka sa'ir itu? Ainaran syadidatan, yaitu api yang sangat-sangat panas. Wa akhraja Muslim, mengeluarkan oleh Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya Umar, qala, ia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi, zata yaumin, pada satu hari, iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, syadidus sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, artinya masih rapi lah gitu. Pakaiannya bersih, rambutnya rapi, tertata, hitam. Nah, ganteng lah gitu. Bersih. La yura alaihi, tidak dilihat atas orang yang datang itu, asarus safari, akan bekas ia
dalam keadaan safar atau ia datang dari jauh lah gitu, tidak ada terlihat seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang tidak pakai jaket yang tebal, tidak pakai helm lah gitu kan. Kalau pakai motor. Jadi di sini masih dalam keadaan bersih lah seseorang yang datang ini, yang tidak tampak lusuh, tampak bersih lah gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu duduk menuju Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka orang itu menyandarkan kedua lututnya ketika duduk kepada dua lutut Nabi. Artinya ini posisi yang sangat dekat, mendekatkan lutut sesama lutut. Wa wada'a kaffaihi, dan ia orang itu meletakkan dua tapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua pahanya. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala, maka Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi, al-islamu, bermula Islam itu an tashhada, bahwa engkau bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya Allah. Nah, ini jawaban dari pertanyaan apa itu Islam. Yang pertama, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan akan salat. Lanjutan dari jawaban ini. Nah, wa tu'tiz zakat, dan ini jawaban ini menjadi dasar daripada rukun-rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Inilah jawabannya. Nah, bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayarkan akan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji menuju kepada rumahnya Allah. Ini istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, menuju kepadanya, sabila, akan jalan. Jika kita mendapati akan jalan untuk sampai ke sana, ada bekal, ada kendaraan, ada fasilitas yang lain lah. Nah, jadi Nabi mampu menjawabnya. Qala, berkata ianya orang itu, sadaqta, engkau benar. Qala fa'ajibna, berkata Umar, kami terheran-heran lahu baginya orang itu. Yas'aluhu wa yusadiquhu, ia bertanya lalu ia membenarkan. Nah, dia bertanya, oh benar. Dia juga yang membenarkan. Qala, berkata ianya orang itu lagi, fa akhbirni anil iman, maka beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Qala, berkata Nabi, oh iman itu an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Jadi jawaban ini juga menjadi dasar bagi dasar-dasar iman. Apa itu rukun iman? Nah, inilah jawabannya. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarihi, dan takdir baik dan buruknya takdir minallahi ta'ala, yang berasal dari Allah Ta'ala. Qala, berkata orang itu setelah mendengar jawaban Nabi, sadaqta, engkau benar. Qala, berkata orang itu, fa akhbirni anil ihsani, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, berkata Nabi, oh ihsan itu an ta'budallaha, oh engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya Allah, seakan engkau
seakan-akan engkau melihat Allah ketika beribadah. Fa illam takun tarahu, maka jika dalam ibadahmu itu engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah lah yang melihatmu. Qala, berkata orang itu lagi, fa akhbirni anis saati, maka beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil qiyamah, itu tentang, maksudnya jadi ditafsirkan mungkin di sini, ai apa itu tentang hari kapan terjadinya lah gitu hari kiamat itu. Qala, berkata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Orang yang ditanya itu tentang kiamat itu tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya beliau tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Qala, berkata orang itu lagi, karena tidak mendapatkan jawaban tentang kiamat. Fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau engkau tidak mengetahui kapan kiamat, maka jawablah pertanyaanku tentang apa tanda-tandanya. Qala, berkata Nabi, antaridal amatu rabbataha, itu ketika melahirkan seorang budak akan tuannya. Nah, ai sayyidataha, yaitu tuannya budak itu. Nah, jadi ini ada sedikit hubungannya tentang budaya budak saat itu yang masih berlaku. Jadi seseorang yang mempunyai istri yang berasal dari budak itu anaknya itu nanti juga akan menjadi tuannya. Kalau tuannya itu kalau anaknya itu adalah anak dari tuannya. Seorang istri yang budak itu nanti akan menjadi ummul walad jadinya. Jadi tidak bisa dijual. Nah, anaknya itu seolah-olah lebih mulia daripada ibunya, karena anaknya itu adalah juga anak dari tuannya, yang nanti anaknya itu akan mengikut nasab yang merdeka. Walaupun nanti ibunya nanti ketika menjadi ummul walad itu, ketika meninggal suaminya akan menjadi wanita merdeka. Kalau tidak salah seperti itu. Yakni, apa maksud melahirkan seorang budak akan tuannya? Itu yaksuru uququl auladi, yaitu menjadi banyaklah kedurhakaan para anak-anak li ummahatihim, bagi ibu-ibu mereka. Mana dia nih? Fayu'amilunahunna, maka mereka anak-anak itu akan memperlakukan ibu-ibu mereka mu'amalatas sayyidi amatahu, yaitu memperlakukan seorang tuan kepada budaknya, minal ihanati, daripada hinaan, wassabih, dan celaan. Wa antaral hafatal urata al-alata, itu engkau melihat. Jadi ini tanda kedua ini. Tanda pertama kan melahirkan seorang budak akan tuannya. Tanda kedua adalah kiamat itu wa antaral hufata al auratal alata, engkau melihat seorang yang telanjang kaki dan pakaian, telanjang pakaian dan miskin. Artinya ini menggambarkan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa lah. Ri'asyati atau ri'asyat syai katanya. Seorang yang miskin, telanjang kaki, tidak punya pakaian ini, yang miskin ini pekerjaannya itu menggembalakan kambing. Nah, orang-orang miskin seperti ini yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam membangun sebuah bangunan. Nah, jadi orang miskin yang berlomba-lomba membangun. Maksudnya mungkin di sini kan sekarang kita lihat banyak orang-orang pedalaman Arab itu yang dulunya seperti ini sekarang sangat mewah. Nah, mungkin kan ini tanda-tandanya juga ini.
yakni yasirul asafilu kal muluki, yaitu jadilah orang-orang yang di bawah. Kan miskin itu biasanya putaran rodanya di bawah, seperti raja, yaitu putarannya di atas. Summan talaka, kemudian berpindahlah. Nah, jadi selesai di sini anunya. Cuman dua yang disebutkan oleh Nabi. Nah, summan talaka, kemudian berpindahlah, kemudian pergilah orang yang datang kepada Nabi itu, falabistu maliya, dan aku menghabiskan beberapa waktu, ay zamanan kasiran, yaitu waktu yang lumayan lama ketika ini terjadi, ketika datangnya seseorang itu. Sumaqala, kemudian berkatalah Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi itu? Qultu, aku berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Oh, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapa orang yang bertanya itu. Qala Umar, qala Nabi, fa innahu Jibril, maka yang datang itu adalah Jibril, atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, akan agama kalian, yaitu agama Islam. Nah, jadi itulah nanti yang menjadi dasar-dasar apa itu Islam, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Selesai di sini kita beralih ke yang lain. Qalat Taj as-Subki, berkata Taju as-Subki, al-Islamu a'malul jawarihi, bermula Islam itu adalah pengamalan dengan anggota badan. Jadi kita ibadah, kita berdharma, kita meyakini artinya meyakini perbuatan dengan hati juga kan. Tetapi di sini al-Islam itu a'mal jawarih, itu perbuatan semua anggota badan. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap illa ma'al imani, kecuali bersama dengan iman. Jadi perbuatan amal tubuh kita ini yang kita beriman, nah itu harus perbuatan semua anggota tubuh kita itu harus disertai dengan iman agar dianggap. Kalau hanya perbuatan saja maka tidak dianggap. Nah, itu maksudnya ini. Wal imanu tasdiqul qalbi, dan bermula iman itu adalah membenarkan dengan hati. Artinya kita akui dengan hati kita, kita benarkan bahwa kita memang mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap pembenaran hati itu illa ma'at talaffuzi, kecuali bersama dilapaskan bisyahadataini, dengan dua syahadat. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi amalan kita, amalan anggota tubuh harus didasari di dalamnya iman. Nah, di dalam iman, dalam hati itu harus didasari dengan bertalafuz, yaitu melafazkan dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, wa naqala, dan menukil siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi, fi syarh Muslim, di dalam kitab syarah Muslim. Apa yang dinukil? Ittifaq ahli sunnati, yaitu akan ittifaqnya semua ahli sunnah minal muhaddisin, daripada ulama-ulama ahli hadis, wal fuqaha, dan ulama ahli fiqih, wal mutakallimina, dan ulama ahli teologi, ala anna man amana biqalbihi, ke atas bahwasanya orang yang beriman dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, dan tidak diucapkan dengan lisannya, cuman dalam hati saja, ma'a qudratihi, bersama ia mampu melapaskan talafuz syahadat itu, kana mukhalladan finnari, adalah orang yang seperti itu, yang tidak mau melapaskan imannya dengan lisan itu, sedangkan ia mampu, artinya ia tidak bisu, mulutnya tidak ada penyakit, artinya dia itu normal, bisa berbicara. Nah, kalau dia tidak melapaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kana mukhalladan, adalah orang yang seperti itu akan abadi finnari, di dalam api neraka. Artinya ia bukanlah orang Islam, dia itu dihitung belum muslim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu yushtaratu,
disyaratkan fi islami kulli kafirin at-talaffuz, dan ketahuilah olehmu bahwa disyaratkan pada Islamnya semua orang yang kafir yang mau masuk Islam akan melapaskan bisyahadataini dengan dua syahadat. Lal ityanu bilafzin, bukan hanya mendatangkan dengan lapas saja. Yaitu bukan hanya mendatangkan dengan lapas asyhadu saja. Maksudnya gimana ya? Bisa tidak? Atau kita baca dulu ya. Lal ityanu bilafzin, tidak hanya mendatangkan dengan lapas asyhadu. Pal azharu, maka bermula yang paling zahir itu al-iktifa'u, itu mencukupi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bersyahadat itu tidak perlu bisa tanpa asyhadu. Nah, jadi kan tadi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi tidak bisa tidak dengan asyhadu. Yaitu bisa langsung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa muqtada kalamir Allah. Dan dia pendapat ini dipakai dari kalamnya yang didapat dalam kitab Ar-Rawdah. Lakinnalladzi, akan tetapi orang-orang yang i'tamadahu, berpegang ianya pendapat ba'dal mutaakhirin, oleh sebagian ulama mutaakhirin, itu istiratahu, akan mensyaratkannya lapas asyhadu tadi. Tadi kan pertama ada yang bilang bisa tanpa asyhadu. Kalau pendapat yang lain, ini ulama mutaakhirin, yaitu disyaratkan melapaskan asyhadu. Wa huwa muqtada, dan ia pendapat ini itu dipakai kalamil Ababi di dalam kalamnya kitab Ubabi. Fa'alaihi, maka wajib atasnya. Maksudnya maka wajib atasnya mengucapkan asyhadu. Lau qala, jika orang yang mau masuk Islam itu berkata a'lamu katanya, bukan asyhadu. Au asqatahu, atau ia menggugurkan keduanya, a'lamu dan asyhadu itu. Faqala, dan dia orang yang masuk Islam itu hanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun musliman, belumlah ia dianggap sebagai orang yang muslim. Nah, jadi ada beberapa perbedaan di sini. Wali ba'di a'immatina, dan bagi sebagian guru-guru kami, kata muallif, ra'yun salisun, ada pendapat yang ketiga. Wahwa, dan dia pendapat ketiga itu ishtiratu asyhadu au muradi fiha ka'alamu. Nah, jadi disyaratkan lapas asyhadu atau yang seumpama, yang semakna dengan asyhadu, seperti a'lamu. Jadi asyhadu itu semakna dengan a'lamu. A'lamu itu artinya aku mengetahui. Sedangkan asyhadu itu aku bersaksi. Fayam bagi, maka sepantasnya lah, likullin, bagi orang-orang, man yuslimu, orang yang akan masuk Islam, al-ihtiyata, akan berhati-hati. Fayambagi likulli man yuslimu, maka sepantasnya lah bagi orang-orang yang akan masuk Islam, al-ihtiyatu, oleh ia berhati-hati, bi an yaqul, dengan bahwasanya ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini pendapat ketiga ini memang lebih pas ya, untuk berhati-hati lah gitu kan. Jadi apa susahnya untuk mengucapkan full, yaitu asyhadu atau asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini sering sekali kita lihat ketika banyak sekali orang-orang yang masuk Islam pada zaman sekarang, terutama pada acara-acara debatnya Zakir Naik dan Syekh Ahmad Didat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak sekali orang-orang ketika disaksikan atau ketika masuk Islam, maka kalimatnya itu seperti pendapat yang ketiga itu, yaitu dengan lapas asyhadu.
Bahkan dibarengi juga dengan bahasa penutur aslinya. Kalau orang itu paham bahasa Inggris ya setelah mengucapkan bahasa Arabnya lalu dengan bahasa Inggrisnya. I bear witness that's Allah is the one and only God to be worshipped. And Muhammad and I bear witness that Muhammad is his messenger, his messengers and servant. Nah itu bahasa Inggrisnya. Lanjut. Wa ma'na asyhadu a'lamu wa ubayyinu. Dan kata asyhadu dan arti daripada asyhadu itu adalah a'lamu wa ubayyinu, dan aku menyatakan. Jadi ubayyinu ini artinya bisa menjelaskan, bisa menyatakan, membuktikan lah gitu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan tartibuha, akan tertib kata-katanya. Fala yasihu al-imanu bin nabiyyi qabla al-imani billah. Mungkin tertib di sini mungkin asyhadu dulu atau a'lamu atau ubayyinu atau gimana nih? Oh enggak, ini berarti dia nih. Jadi tertibnya itu harusnya asyhadu an la ilaha illallah dulu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, fala yasihu, maka tidak sahlah al-imanu iman bin nabi, dengan iman kepada nabi qabla al-imani billahi, sebelum iman kepada Allah. Jadi harus asyhadu an la ilaha illallah duluan baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lal muwalatu bainahuma walal arabiyatu wa in ahsanaha. Jadi mungkin ini di atap kepada langsung istaratu, di atas disyaratkan tidak mualat, artinya tidak terpisah bainahuma, di antara kedua lafaz asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak terpisah jauh berarti ini. Lal muwalatu bainahuma. Walal arabiyah, dan disyaratkan bisa tidak berbahasa Arab. Bisa tidak berbahasa Arab. Wa in ahsanaha, sekalipun ahsanaha, sekalipun ia fasih bagus di dalam bahasa Arab. Artinya jika dia mengerti bahasa Arab tetapi mungkin bahasa aslinya bukan bahasa Arab, kalau dia bersaksi mengucapkan syahadat itu bisa. Jadi ini mohon maaf bila terjadi kesalahan pengertiannya, mohon untuk diluruskan ini. Lal muwalatu bainahuma. Jadi persaksian itu atau syahadat itu disyaratkan kan, wa yushtaratu tartibuha, disyaratkan tartibuhuma. Berarti ini diatap kepada tartibuha. Lal muwalatu, disyaratkan tidak mualat, tidak terpisah-pisah waktunya bainahuma, tidak terpisah dari jarak waktu yang jauh lah misalnya. Dan disyaratkan juga bisa dengan tidak menggunakan bahasa Arab, sekalipun ia bagus di dalam bahasa Arab. Lakin akan tetapi yushtaratu fahmu makna ma talaffaz bihi, yaitu akan tetapi disyaratkan memahami makna apa yang diucapkannya. Wahwa, dan dia ucapan itu artinya annahu la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi, di dalam wujud dunia ini, illallah al-munfarid, kecuali Allah yang maha esa atau yang sendiri bil uluhiyah, dengan ketuhanannya. Wa ayyazidal musyriku, dan hendaknya seseorang yang musyrik itu menambahkan ketika dia masuk Islam, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, lumayan panjang
penambahannya ini menurut mu'allif, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah. Aku mengingkari, akafartu, aku kafir atau aku ingkari, bima dengan apa yang telah aku sekutukan Allah dulu lah gitu. Nah, wa ana bari'un, dan aku berlepas diri daripada tiap-tiap agama yang berselisih dengan agama Islam. Jadi ini ada penambahannya. Fala yasirul musyriku mu'minan, dan belum atau tidak jadilah orang musyrik itu menjadi mukmin hatta yadhumma, hingga ia menambahkan ila syahadataini dzalika, kepada dua syahadatnya itu akan kalimat yang ini. Nah, jadi seperti yang saya urutkan tadi, asyhadu alla ilaha illallah dulu, lalu kalimat yang ditambahkan ini. Kama fi raudhati, sebagaimana yang ada di kitab Raudhah dan Ubab. Wakilah, dan dikatakan orang, la yajibu ziyadatu dzalik, enggak wajib menambahkan kata-kata yang demikian. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama tentang penambahan ini. Ini 45 menit. Kita paskan 1 jam nih. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal imana billahi, bahwasanya iman kepada Allah itu, apa arti iman itu? I'tiqadu annahu wahidun, itu kita meyakini, kita beriktikad bahwasanya Allah itu wahid, satu, la nazira lahu, yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada bandingannya, lahu baginya Allah. Dia itu adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang tidak ada bandingannya lah. Fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi, dan pada sifatnya Allah. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya Allah, fil uluhiyati, di dalam ketuhanan. Wahia, dan dia itu adalah istihqaqul ibadati. Apa artinya? Itu yang paling berhak, yang paling layak untuk diibadahi. Allah lah yang paling berhak untuk kita beribadah kepadanya, bukan selainnya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu qadimun, adalah qadim, yang terdahulu, la ibtida'a li wujudihi, yang tidak ada permulaan daripada adanya, eksistensinya Allah itu tidak ada permulaannya. Wa baqin lintihai, dan bakin itu kekal, lintihai, bagi penghabisannya. La li abadiyatihi, karena keabadiannya. Jadi Allah itu ada tanpa ada permulaan dan kekal tanpa ada pengakhiran. Habil malaikati, jadi ini pembahasan tentang iman. Pertama kan iman itu ya iman kepada Allah. Selanjutnya wabil malaikah, iman kepada para malaikat. Apa arti iman kepada malaikat? Yaitu i'tiqadu annahum mukramun, bahwa kita meyakini bahwa mereka para malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Shadiquna fima akhbaru bihi, benarlah pada apa-apa yang mereka itu mengabarkan bihi, dengannya ma itu. Jadi apapun yang datang daripada malaikat itu adalah kebenaran yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya membawanya sajalah gitu untuk disampaikan. Wabil kutubi, dan iman itu juga kepada kitab-kitab. Apa maksudnya iman kepada kitab? I'tiqadu annaha kalamullahi, bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamnya Allah, al-azali, yang azali, al-qaimi, yang yang berdiri dengan sendirinya, bizatihi, dengan zatnya, al-munazzahu, yang disucikan anil harfi, yang disucikan kalamnya Allah itu daripada huruf-huruf, wasauti, dan suara-suara. Jadi ini berkaitan dengan ilmu tauhid ini.
wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan bahwasanya apapun yang terkandung di dalam kitab-kitab itu adalah hak, wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu anzalaha, menurunkan ia kitab-kitab itu ala ba'di rusulihi, kepada sebagian rasul-rasulnya Allah, bi alfazin hadisatin, dengan lapas-lapas yang hadisatin, dengan lapas-lapas yang ada fil alwahi, di yang ada di alwah ini papan-papan atau kertas-kertas, au ala lisanil malak, atau diturunkan dengan lisannya para malaikat. Wa birusuli, dan iman kepada para rasul. Apa artinya? I'tiqadu annallaha arsalahum, itu keyakinan bahwasanya Allah yang telah mengutus kepada mereka, ilal khalqi, kepada para makhluk, wa nazzahahum, dan Allah yang membersihkan, mensucikan kepada para rasul itu, an kulli khaimatin wa naqsin, daripada tiap-tiap kesalahan, keburukan dan kekurangan lah gitu. Fahum, maka mereka para rasul itu ma'sumuna, orang-orang yang maksum, minas saghairi, dari dosa-dosa kecil, wal kabairi, dan dosa-dosa besar. Qabla nubuwati, sebelum diutus, wa ba'daha, dan setelah diutus menjadi nabi. Wa bil yaumil akhiri, dan beriman juga kepada hari akhirat. Wahwa, dan dia iman kepada akhirat itu minal mauti, itu semenjak daripada kematian, ila akhiri, sampai kepada akhir, ma yaqa'u, sesuatu yang terjadi, i'tiqadu wujudihi, itu akan keyakinan terjadinya adanya kiamat. Wa mastamala alaihi, dan sesuatu yang mengandung atasnya itu akhirat itu hari kiamat itu, min su'alil malaikain, daripada pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, wa na'imil qabri, dan nikmat-nikmatnya kubur, aw azabihi, atau azabnya kubur, wal ba'si, dan tentang kebangkitan, wal jazai, dan pembalasan baik dan buruk, wal hisabi, perhitungan, wal mizani, dan penimbangan amal, was sirati, dan sirat, wal jannati wan nari, surga dan neraka. Nah, itu tentang percaya kepada hari akhir. Wabil qadri, dan yang keenam daripada percaya rukun-rukun iman lah gitu, itu percaya kepada takdir. Itu i'tiqadu annama qaddarahullahu fil azali, itu meyakini bahwa apa yang Allah sudah takdirkan di semenjak zaman azali, la budda min wuqu'ihi, haruslah terjadinya sesuatu yang sudah ditetapkan itu. Wa ma lam yaqdir, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah itu, yastahil wuqu'uhu, mustahilah terjadinya yang tidak ditakdirkan. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu qadaral khaira, itu menentukan akan kebaikan, wa syarra, dan keburukan, qabla khalqil khalqi, yaitu sebelum menciptakan para makhluk. Wa anna jami'al kainati, dan semua makhluk itu, biqadaihi wa qadrihi, itu berada di dalam ketentuan dan takdirnya Allah. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini sudah 54 menit. Tinggal 6 menit ini, tapi ini kalau kita lanjutkan terlalu panjang. Nah, ini sekelumit tentang mukaddimah serta materi awal dari Irsyadul Ibad, karangan Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.